Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Obesai, obrolan santai bareng AI, masih bersama Om Nara. Hari ini Om sudah mengajukan pertanyaan ya untuk sahabat digital pintar kita. Dengan pertanyaan seperti ini, tadi sudah diajukan ya. Apakah internet bisa menghasilkan uang? Kalau iya, apa saja bisnisnya? Minta dijelaskan secara detail. Kebetulan tadi di awal ya saat pengetikan pertanyaan ini ada sedikit trouble di rekam layarnya. Jadi ini sudah jadi dan kita lanjutkan saja. Nah, jadi pertanyaan ini teman-teman ya katanya internet bisa menghasilkan uang. Bahkan sudah menjadi sumber penghasilan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia. Jadi internet karena memang sudah lama ya, sudah menjadi sumber penghasilan utama bagi jutaan orang loh, jutaan orang di seluruh dunia. Internet membuka peluang bisnis tanpa batas dari skala kecil hingga besar, dari individu hingga perusahaan katanya. Berikut beberapa penjelasan detail tentang berbagai jenis bisnis yang bisa menghasilkan uang di internet. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan dengan skill kita, dan juga minat tentunya ya. Ini yang pertama, ini adalah bisnis yang sudah umum ya, ini sudah biasa, sudah banyak yang melakukan di kita juga, yaitu bisnis e-commerce atau jualan online. Nah, di sini ya teman-teman, khusus ya untuk teman-teman yang punya produk dan juga minatnya memang di jualan gitu loh. Jadi kalau memang tidak minat jualan ya jangan memaksa untuk di bisnis ini. Jangan dikarenakan melihat orang lain sukses di bisnis ini ya kita ikut-ikutan, gak usah lah. Jadi kita cari bisnis yang memang sesuai dengan minat saja. Nah, untuk bisnis e-commerce ini ya yang sudah dijalankan ini diantaranya banyak yang sudah jualan di Shopee dan sukses, dan juga Tokopedia, juga Bukalapak untuk di Indonesia, atau untuk luarnya bisa di Amazon, eBay, Etsy ya, sesuai dengan produk apa yang kita jual untuk skala globalnya atau skala internasionalnya. Teman-teman bisa memilih. Kalau memang target kita lokal ya, produk-produknya juga produk lokal ya, teman-teman bisa jualan di sini ya. Nah, jika ingin lebih luas lagi dan produknya memang layak untuk dipasarkan global, teman-teman bisa memilih di Amazon, eBay, atau Etsy ya. Baik, untuk modelnya ya bisa jual produk sendiri, bisa juga sebagai reseller jual ulang ya barang orang lain. Jadi kita beli dulu ya, dengan kata lain kita tidak memproduksi tapi menjual barang, tapi kita beli gitu kalau reseller ya. Nah, ada juga dropshipper, kita tidak beli dulu, tidak stok barang artinya ya, berarti kita tinggal memasarkannya dengan cara melalui gambar-gambar yang kita unduh dari suppliernya biasanya. Nah, untuk potensinya, nah ini karena sudah banyak yang tahu ya, jadi kita tidak perlu diperluas lagi. Bisa mulai dari modal kecil ya potensinya. Penghasilan tergantung volume penjualan. Jelas, yang namanya jualannya pasti tergantung dari volume penjualan ya. Terus juga margin keuntungan dan juga repeat order ya. Kita ngambil margin keuntungannya berapa persen misalkan ya. Juga repeat order atau pengulangan order yang terus berulang ini sebagai potensi penghasilannya. Kalau misalkan kan ada yang cukup sekali gitu. Nah, makanya kita berusaha yang membeli itu bisa kembali lagi ke toko kita dan membeli lagi produk kita tentunya. Nah, ini ada yang kedua ya teman-teman, ada yang kedua ya. Ini yang kedua, ini freelancing. Memang ini belum begitu ramai ya untuk freelancing, karena memang membutuhkan membutuhkan skill, membutuhkan keahlian, dimana kita bisa mengikuti bisnis freelancing ini atau pekerja lepas atau paruh waktu ya. Nah, bisa milih di Fiverr, Upwork, Freelancer, Freelancer. Nah, apa saja jenis jasa yang bisa kita pasarkan di platform-platform ini ya, di platform-platform ini. Jadi kayak Fiverr, Upwork, Freelancer, 1000 Lancer, ini adalah untuk lokalnya 1000 Lancer ya. Untuk lain-lainnya yang 3 ini termasuk global ya. Nah, kita bisa memasarkan memasarkan desain grafis. Nah, makanya butuh keahlian ini. Penulisan konten juga bisa ya.
Penerjemah juga kalau misalkan kita menguasai bahasa boleh ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Bahkan bisa membuat website juga ya, untuk teman-teman yang memiliki keahlian di bidang pembuatan website bisa dipasarkan di tempat-tempat yang tadi disebutkan di atas. Bisa juga digital marketing. Nah, jadi tergantung dari keahlian kita. Nah, untuk potensi penghasilannya bagaimana? Potensi penghasilannya ya ya tergantung dari penghasilan dari proyek, baik itu per jam atau juga per proyek ya. Karena memang ya ada yang per jam, ada juga dibayar per proyek, artinya per selesai ya. Nah, cocok untuk sekian tertentu dan bisa dikerjakan dari rumah. Nah, untuk teman-teman yang punya keahlian di bidang yang disebutkan ini ya, disebutkan di sini, nah teman-teman tinggal mencoba dari sekarang ya. Nanti akan berkembang sejalan dengan waktu, sejalan dengan pengalaman juga. Ini juga kalau ini ya udah pada masyarakat sekarang ya, yaitu bisa menjadi konten kreator. Baik kita konten kreatornya di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, atau juga podcast ya. Nah, sumber uangnya bisa dari iklan, endorsement, donasi, atau juga produk digital atau fisik milik sendiri. Nah, untuk teman-teman yang punya produk bisa menjelaskan produk-produknya melalui TikTok, YouTube, atau juga Instagram. Nah, kita nanti ada pembelian langsung ya. Bahkan Om sendiri lebih memilih yang ya produk kayak gini ya, untuk di YouTube atau di media sosial lainnya. Karena memang merasa ya lebih langsung aja jualannya, enak gitu ya. Terus syarat suksesnya ya konsisten upload. Nah, kalau kita ini kan harus konsisten upload, terus juga kontennya menarik dan punya audiens. Ya, menarik di sini sesuai dengan ceruknya ya, sesuai dengan kategori atau niche-nya. Nah, kita tidak bisa menyamakan ya antara konten menarik, antara ceruk kategori lagi, antara komedi misalkan dengan edukasi. Nggak bisa sama gitu. Menariknya di mana? Kalau menarik di komedi ya, bikin orang tertawa, bikin orang terhibur. Nah, sementara untuk edukasi ya bikin orang paham, bikin orang mengerti dengan apa yang dijelaskan. Itu adalah yang dinamakan dengan konten menarik dan punya audiens ya. Beda niche, beda kategori, beda ceruk ya beda. Menariknya itu tergantung dari jenisnya kayak gitu. Nah, ini juga affiliate marketing nih, pemasaran afiliasi ya, bisa menghasilkan yang cukup lumayan kalau menurut Om. Nah, promosikan produk orang lain lewat link khusus. Nanti kita kalau sudah gabung ya mendapatkan link yang bisa kita gunakan untuk menarik calon pembeli ya. Ketika terjadi transaksi ini ada dapat komisi kita ya. Dan biasanya link itu merekam jejak dari calon pembeli kita walaupun tidak langsung membelinya ya. Sistemnya itu ada yang 1 bulan ya bisa menguncinya, ada bahkan sampai 1 tahun ya. Misalkan gini, kita sudah menyebarkan link. Nah, orang tersebut tertarik tapi belum siap dana atau masih mikir-mikir ya, kayak gitu. Nah, tapi ternyata dia itu datangnya misalkan bulan depan ya. Karena misalkan dia punya dananya atau punya uangnya untuk membeli produk tersebut ya bulan depan. Nah, walaupun dia misalkan tidak melalui link kita, tetap akan masuk sebagai affiliate kita ya. Seperti itu jadi sistem kerjanya, karena sistemnya sudah diatur sedemikian rupa ya. Di mana kita bisa bergabung ya teman-teman untuk platform ini ya. Teman-teman bisa memilih ini ya, bisa memilih Tokopedia affiliate dan Shopee affiliate ya, Amazon associate ya, atau Clickbank, Impact dan lain-lain. Kalau saya pilih yang ini ya, yang Impact. Nah, ini ya. Jadi kita bisa milih ini dan kita bisa bergabung di mana saja ya, sesuai dengan ya
minat kita, sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Nah, ini lumayan lah teman-teman. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan uang saat kita tidur. Benar itu terjadi ya. Bisa jadi passive income ya, benar. Bisa jadi passive income. Cocok untuk blogger, influencer atau YouTuber. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalkan teman-teman lebih suka menulis atau mempromosikan produknya melalui tulisan, ya menjadi blogger. Ya, kalau lebih ke seperti ini ya penjelasannya, ya memilih YouTuber ya gitu. Dan kita memilih penjelasan produk ya, misalkan seperti itu, dan linknya diarahkan. Dan kita jujur kalau misalkan di YouTube ya, kita jujur bahwa itu adalah link afiliasi. Artinya ya kita akan mendapatkan keuntungan dari mereka tanpa membebani biaya tambahan. Artinya kalau misalkan baik melalui link kita ataupun bukan ya, tetap saja harganya segitu gitu artinya ya. Kalau mereka tujuannya ingin mendukung, misalkan mendukung YouTube kita, mendukung channel kita ya berarti mereka akan klik melalui link kita. Nah, makanya ya jujur saja ceritakan bahwa ini adalah link afiliasi, dan itu yang sering saya lakukan ya ketika memberikan arahan atau memberikan penjelasan di produk-produk tertentu ya. Nah, ini juga jual produk digital ya. Ini juga peluang bisnis di internet ya. Nah, apa saja yang bisa kita jual? Ini bisa buku elektronik, ya e-book ya. Apa saja teman-teman punya, misalkan punya keahlian di bidang tertentu, ya udah tulis ya. Secara dengan struktur yang bisa mudah dipahami. Nah, sehingga mereka mendapatkan ilmu ya. Nah, ini bisa dijual dan untungnya itu bisa berulang gitu kan. Terus kalau misalkan kita ya sukanya dibikin template desain, teman-teman tinggal jual. Terus bisa juga musik ya. Kalau misalkan ya oke lah saya sukanya musik, bikin musik ya, misalkan musik apa saja terserah, sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Atau juga foto-foto daripada ya, kalau dulu kan kita foto itu hanya ya sasarannya manusia gitu. Sekarang apa saja dijual, banyak kok, dan termasuk saya sendiri ya menekuni walaupun tidak begitu menghasilkan ya di foto, belum begitu menghasilkan ya karena memang baru gabung. Kayak di ini Shutterstock ya, ini foto ya, foto dan footage. Atau juga bisa jualan software ya. Nah, ini foto juga, ini foto modal foto jadul, bahkan kamera jadul saya ya, Sony berapa A280 kalau nggak salah. Mereknya udah jadul tapi alhamdulillah ya. Nah, ada bahkan nih lucu ya. Bahkan ini ada yang penghasilannya aneh-aneh gitu dari foto. Ini apa namanya, katak sedang di pohon gitu. Katak pohon itu apa sih namanya kalau di tempat saya di Banjar, kole itu namanya. Di foto ternyata ada yang beli gitu. Nah, ini di mana dia? Di Shutterstock ya, kalau saya. Ini ya untuk platformnya, ini ada Gumroad, Etsy, Envato, Canva ya untuk jualannya. Teman-teman bisa bergabung di Envato. Kalau saya di Envato lebih ke affiliate marketingnya ya. Nah, itu. Terus juga potensinya sekali buat bisa dijual berkali-kali. Nah, itu enaknya kalau bisnis produk digital ya. Kita bikin e-booknya satu kali, dijualnya bisa berkali-kali. Berbeda sekali dengan produk-produk fisik ya. Terus keuntungan tinggi karena tanpa biaya produksi ulang. Iya, jelas ya. Nah, ini yang keenam teman-teman, kursus online dan membership ya. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang punya keahlian tentunya ya. Nah, kita bisa buat kelas melalui dan bikin video, ebook atau forum. Akses bisa dijual satu kali atau langganan bulanan. Nah, ini juga bisa, platformnya bisa bergabung di sini ya, di Udemy, Skillshare ya, dan lain sebagainya. Kalau lokalnya kelas kita, Karya Karsa ya, kayak gitu. Teman-teman tinggal gabung saja di sana dan pelajari bagaimana cara kerjanya. Ya udah buat kelas ya. Cocok untuk siapa? Orang yang punya keahlian tentunya di bidang tertentu. Misalkan apa? Desain, musik, coding, bisnis ya. Nah, kita bisa bisnis di sini. Nah, ini yang ke-7. Ini yang ke-7, trading dan investasi. Nah, ini juga menghasilkan, tapi ya itulah resikonya tinggi. Dan saya juga pernah jatuh di sini ya, teman-teman. Ya, awal-awal masuk ke dunia online kenal sama trading ya. Nyatanya tradingnya apa? Bisa saham, bisa forex. Saya di forex dulu.
kripto ya. Nah, akhirnya ya begitulah karena memang resikonya tinggi. Catatan potensi untung besar tapi resiko tinggi ya. Udah dijelasin tadi di awal ya. Perlu pengetahuan yang cukup agar tidak rugi. Iya, kita harus belajar, mengetahui pasar, riset dan lain sebagainya. Pokoknya ribet ya. Tapi kalau memang ya punya keahlian di bidang ini ya lumayan. Nah, bahkan penghasilannya sangat besar. Tapi resikonya tinggi ya, berbanding lurus lah antara keuntungan dan resiko. Nah ini juga nih untuk yang main game katanya ya, yang menghasilkan uang. Ya main game menghasilkan uang. Udah kesukaan tapi menghasilkan uang. Nah, game dengan sistem reward, coba ini ya kayak MPL, kurang ngerti saya yang nama-namanya juga karena memang tidak begitu suka ya. Live streaming game bisa juga, ini kayak di Facebook Gaming, YouTube ya, teman-teman bisa ya. Ini adik-adik biasanya yang suka game ya, daripada main game nggak karu-karuan, carilah game yang menghasilkan uang gitu. Sumber uang, donasi dari penonton, sponsor, turnamen berhadiah. Nah, kan sekarang banyak yang turnamen-turnamen ya. Nulis blog atau website. Nah, ini juga sebagai sumber penghasilan ini ya. Ini dulu-dulu saya melakukan ini, nulis blog atau website. Sumber penghasilannya dari Google AdSense ya. Kita menulis, kita ajukan ke Google AdSense atau juga AdSense alternatif banyak ya. Kayak AdNow kalau dulu itu apa sih yang link-link itu dulu pernah gabung ya. Lumayan ya dari klik itu ya teman-teman, dari klik. Tapi ya kerjanya sih kayak kayak gini, bikin video. Ya bedanya kita nulis, kita punya ide langsung dituangkan dalam bentuk tulisan. Nanti orang-orang datang untuk membaca tulisan kita dan tampil iklan di pinggirnya. Terus mereka klik ya, dari sana sumber penghasilan kita. Kalau misalkan kita monetisasinya dari dari Google AdSense kayak gini ya. Atau bisa juga dengan sponsor post. Ya artinya konten berbayar, kita mengulas produk tertentu ya, menjelaskan, nah mereka bayar ya dari satu artikel. Atau juga dari affiliate marketing, artinya ya kita menjelaskan produk. Misalkan kita bergabung di Amazon, kalau dulu di Amazon ya, kita jelaskan produknya dan arahkan linknya. Atau juga kita jelaskan produk, bikin banner di pinggirnya yang mengarah ke produk tersebut ya, seperti itu. Kelebihannya ya bisa jadi penghasilan pasif, tapi butuh waktu untuk membangun traffic. Yang ke-10 ya, ini jasa pembuatan website, SEO atau sosial media. Nah ini jelas kalau ini harus punya keahlian, dan ini juga merupakan salah satu bisnis Om ya. Nah ini ya, jasa pembuatan website, targetnya siapa? Bisa UMKM, startup, influencer, atau lembaga atau organisasi. Ini kayak UMKM bisa toko online ya, startup, influencer, atau lembaga organisasi kayak company profile ya untuk jenis bisnisnya. Keahlian yang dibutuhkan jelas ini web development, copywriting untuk menulis ya, manajemen sosial media, dan strategi pemasaran digital. Nah itu dia ya jenis-jenis sumber penghasilan dari internet teman-teman. Nah jadi kesimpulannya, ini ada kesimpulan ya, ternyata untuk bisa menghasilkan uang dari internet, yang pertama skill, kreativitas, konsistensi, dan mau belajar. Baiklah, itu tadi ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh ChatGPT tentang peluang ya, atau internet yang bisa menghasilkan uang. Jadi kita bisa main internet daripada ya habis kuota nggak karu-karuan, hanya scroll sana scroll sini, ya kita mendingan digunakan untuk bisnis. Untuk bisnisnya bisa pilih-pilih, bisa menggunakan bisnis jualan ya, atau bisa juga freelancing untuk yang punya keahlian tertentu, atau juga menjadi konten kreator. Pilih mau di mana platformnya, affiliate marketing, atau juga jual produk digital sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Buka kursus juga boleh, trading dan investasi online kalau memang kita punya keahlian di bidang itu. Tapi ingat, resikonya tinggi walaupun untungnya besar. Atau juga main game, dan juga nulis blog, atau juga buka jasa, baik itu pembuatan website, SEO, atau sosial media. Semoga apa yang jadi obrolan kita ya di kesempatan
hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pilihan bisnis teman-teman selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Untuk teman-teman yang ingin diajukan pertanyaan boleh, karena di Obsai ini kan bukan hanya seputar bisnis ya, apapun itu, karena kita yang menjawabnya kan si pintar ChatGPT ini. Baik, sampai jumpa di obrolan selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.